Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Drama ilmiah ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen R. Ahmad Musta'in Nasoha, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Perkenalkan dulu, nama saya Syafina Nawarasna Solihah, NIM 203111060, kelas Pendidikan Agama Islam 2B, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah. Sebelum kita ke pembahasan mengenai Pancasila menurut perspektif Islam, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa secara virtual, dan semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut memiliki lambang yang terdapat dalam burung Garuda. Kelima simbol yang terdapat dalam burung Garuda ialah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan kapas. Adapun burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut terdapat perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Tak hanya itu, terdapat juga semboyan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan menjadi arti yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Menurut Haji Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun, yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila adalah yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan, tingkah laku yang penting dan baik. Demikian Pancasila yaitu pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Yang panjang, Pancasila lahir dan hadir untuk bangsa Indonesia sebagai falsafah kebangsaan. Di dalamnya, Pancasila mengandung nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik bangsa yang plural, yaitu sebuah negara yang maritim dengan 18.108 pulau, membentang terpanjang di muka bumi di kitaran Khatulistiwa. Kultural dan etnisitas yang beragam, adat istiadat yang berbeda, agama yang plural. Dengan serba keberagaman tersebut, jelas tidak mudah mengurus keberagaman negara ini tanpa adanya stamina spiritual yang luar biasa dan saling pengertian yang mendalam antar masyarakat Indonesia. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para founding father telah menyadari bahwa keberadaan masyarakat majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dihormati, kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun ruh dan nilai-nilai Pancasila akan tidak lagi memberikan semangat dan semarak dalam menggelorakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Misalnya, pengkhianatan terhadap bangsa, guncangan sosial dan ekonomi yang masih tajam hingga saat ini merupakan bentuk pengkhianatan struktural terhadap sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah lama tersia-sia dalam limbo sejarah. Belum lagi ekonomi Pancasila yang dijadikan untuk menyejahterakan rakyat dengan mengusung asas kekeluargaan justru digilas habis oleh neoliberalisme. Bumi, air, dan udara, beserta seluruh kekayaan sumber daya alam sudah dikapling-kapling oleh kekuatan modal dan diakuisisi oleh asing.
Sementara itu, di samping keruwetan penyelenggaraan negara untuk menyejahterakan dan memakmurkan warganya, terdapat sebagian umat Islam yang masih bercita-cita mengembalikan 7 kata dalam sila pertama, sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta. Kegagalan pemerintah dalam mengelola negara dipandang oleh sebagian umat Islam sebagai kesalahan dalam memilih bentuk dan ideologi negara. Bagi sebagian umat Islam, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya diganti dengan pemerintahan khalifah dengan mengganti Pancasila dengan syariat Islam sebagai ideologi negara. Cita-cita mendirikan negara Islam di Indonesia masih diperjuangkan oleh kelompok-kelompok seperti NNI, Hizbul Asyura Tauhid atau JAT, Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI, dan sebagainya. Kelompok-kelompok ekstrim minoritas bahkan menyebut Pancasila dan 3 pilar lainnya sebagai ideologi taghut. Oleh karena itu, melihat adanya pertentangan dan tarik-menarik antara syariat Islam dan Pancasila menunjukkan bahwa wacana antara negara Islam versus negara Pancasila masih hangat diperbincangkan. Hal yang menarik tentunya jika dalam tulisan ini berusaha untuk memberikan jalan tengah atau moderasi dalam bentuk inteligensi negara. Islam dan Pancasila sebagai falsafah negara yang mampu mengakomodir setiap golongan maupun agama yang ada di Indonesia. Sehingga tulisan ini bermaksud membangun makna dan pemahaman baru atas relasi maupun integrasi antara Pancasila dengan Islam dalam kerangka falsafah kebangsaan. Dengan menggunakan metode analisis hermeneutis, tulisan ini ingin menawarkan alternatif pemikiran dan interpretasi mengenai basis teologi dan filosofis proses inteligensi Pancasila dalam Islam. Hal terpenting untuk tetap berdirinya suatu negara adalah adanya perasaan kebersamaan dan persaudaraan seperti anggota komunitas bangsa itu. Bangsa atau nation merupakan suatu kesatuan solidaritas yang besar. Kesatuan yang terdiri atas manusia-manusia yang saling merasa bersetia kawan satu sama lain. Bangsa adalah suatu jiwa, suatu alat spiritual yang tercipta oleh perasaan pengorbanan yang dibuat di masa lampau dan oleh manusia-manusia bersangkutan dibuat lagi di masa kini dan masa depan melalui suatu keyakinan yang jelas, yaitu kesepakatan, keinginan yang ditentukan untuk terus hidup bersama, sehingga menjadi lazim bahwa suatu bangsa tidak tergantung pada asal suku bangsa, etnis, bahasa, agama, maupun hal lain sejenisnya. Oleh karenanya, ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, negara bangsa adalah suatu keniscayaan dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia yang terjajah. Inilah landasan kuat sosio-historis bangsa Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kesadaran kebangsaan yang mengkristal yang lahir dari rasa senasib dan seperjuangan akibat penjajahan telah berhasil membentuk wawasan kebangsaan Indonesia yang mengikat seluruh komponen bangsa. Penafsiran Pancasila dalam perspektif Islam. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada prinsipnya, sila pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negaranya harus mengakui adanya Tuhan. Ini merefleksikan bahwa Indonesia pada umumnya merupakan bangsa yang religius. Kesadaran akan Sang Pencipta tumbuh subur di kalangan pemeluknya karena ladang agama-agama dipupuk dan dipelihara. Agama-agama yang diberikan tempat untuk hidup dan berkembang oleh pemerintahan dan masyarakatnya. Pada penganutnya bebas membangkan keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Frase ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama merupakan kearifan dalam merengkuh dan merangkul keanekaragaman agama-agama. Frase ini menggambarkan sebentuk perjumpaan dan titik temu agama-agama, juga titik temu seluruh lapisan masyarakat dan pemeluknya. Sila ini menekankan fundamental etnis religius atas bangsa Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan, pengakuan akan pluralitas keagamaan. Islam memandang sila pertama Pancasila sebagai dasar keimanan dan ketauhidan. Menurut Islam, bahwa dimensi keimanan terletak pada individu masing-masing. Seseorang tidak diperkenalkan melakukan paksaan untuk mengikuti keyakinan tertentu. Demokrasi keagamaan dalam Al-Quran dinyatakan secara gamblangan pernyataan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi faman bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil
khifala wa fisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Agama menggarisbawahi tidak boleh ada paksaan sedikit pun untuk beragama, dan hukum syariat melarang menekankan manusia agar mengikuti keimanan tertentu dalam situasi terpaksa. Dalam perspektif Islam, sila ketuhanan yang Maha Esa terdapat di dalam hadis, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 26 dari sahabat Utsman bin Utsman radhiyallahu anhu. Pada hadis tersebut dimaksudkan bahwa pada saat seorang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga. Tidak ada Tuhan selain Allah berrelevan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Pancasila, pada prinsipnya menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan yang universal, yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan sila nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran, sikap, dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi, akal, dan hati nurani, yaitu akhlak yang mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia. Keadaban dan keadilan menurut Islam adalah bagian inti dari risalah atau ajaran. Islam adalah tradisi perdamaian dan harmoni. Harmoni adalah ta'alum, yakni keakraban, kekariban, kemesraan, dan saling pengertian. Harmoni juga tawafuk, yaitu persetujuan, perjanjian, dan kecocokan, kesesuaian. Dari sila kedua juga mengajarkan bagaimana untuk saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan memperlakukan manusia secara adil dan jujur, sehingga akan melahirkan manusia yang beradab, sopan santun, humanis, baik dalam bentuk tindakan maupun ucapan. Sehingga berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan yang dikembangkan bukanlah kebangsaan yang menyendiri, bukan mengagungkan kesukuan atau kedaerahan, melainkan kebangsaan yang berkekeluargaan antar bangsa-bangsa. Sehingga konsepsi ini sejalan dengan visi misi Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi egalitarianisme, yaitu konsep yang terbuka atas solidaritas dan ketergantungan sosial. Islam mengakui hak asasi manusia untuk hidup layak dalam hal kesehatan, pakaian, makanan, perumahan, serta usaha-usaha sosial yang diperlukan tanpa melihat perbedaan latar belakang. Sila kedua ini terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sya'airallah wala syahra harama wala hadya wala qala'ida wala ammina batal harama yabta'u fadlam min rabbihim waridwan wa idha halalatum fastadu wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami ta'anu 'alal birri taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwani wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban, dan jangan kolait hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu.
Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan bertakwalah. Dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat sisanya. Hadis sila kedua yang berbunyi, idza hakamtum faqdilu, yang artinya apabila kalian memutuskan hukum maka bersikaplah adil. Dinyatakan hasan oleh Albani dalam As-Shahihah nomor 469. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa seseorang dalam memutuskan suatu hukum atau perkara maka diwajibkan dan diharuskan untuk bersikap adil agar tidak terjadi ketimpangan antar pihak. Di situ berarti manusia diajarkan untuk adil dan beradab dalam menanggapi suatu hukum atau perkara, relevan dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan, bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan, persamaan nasib. Persatuan berarti menyiratkan arti adanya keragaman, bukan berarti memaksakan persamaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dalam hal ini adalah persatuan bangsa Indonesia yang dibentuk atas bersatunya berbagai latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku bangsa, dan ideologi yang berada di wilayah Nusantara. Dalam hal ini, Islam dan ideologi yang berada di wilayah Indonesia ini, Islam sejalan dengan konsep Pancasila karena secara konkret Islam mengajarkan tentang upaya-upaya yang menyikapi keanekaragaman masyarakat dan bangsa, yaitu persatuan dan kesatuan manusia perlu diikat oleh persaudaraan. Ini sesuai dengan Quran surat Ayunus ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa summa yu'idu liyajziyal ladzi amanu wa amilus solihati bil qis wallazina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adabu alimun bima kanu yakfurun, yang artinya hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Dalam rangka kehidupan bersama, bernegara dan berbangsa, kebutuhan membangun persatuan dan kesatuan Islam mensyaratkan adanya ta'aruf dan tasamuh. Ta'aruf adalah upaya secara timbal balik untuk mengenal dan memahami satu dengan yang lainnya. Eksperimental, ta'aruf tampil ke permukaan dan menjangkau perjumpaan antar dunia multikultural. Ketika manusia hidup melalui perjumpaan agama, etnik, kebudayaan, seolah kita mendapatkan pengalaman antar kultural seperti tentangan berbagai pandangan dunia, keterlibatan secara kreatif, berbagai kekuatan besar dalam kehidupan sipil di mana terjadi. Perspektif tentang sila ketiga ini, Persatuan Indonesia, terdapat di dalam hadis yang artinya sesungguhnya Allah meridhoi kamu dalam 3 perkara. Meridhoi kamu menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kamu berpegang teguh pada agama Allah dan tidak bercerai-berai. Dan kamu mengikhlaskan kecintaanmu terhadap orang yang diberi kekuasaan oleh Allah atau urusanmu. Dia memberimu dalam 3 perkara, yaitu cerita dari mulut ke mulut, terlalu banyak meminta, dan menyia-nyiakan harta. Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah meridhoi bagi siapa yang menyembahnya dan tidak menyekutukannya, serta menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama umat manusia. Di situ jelas bahwa Allah menyuruh kita untuk selalu menjunjung persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi perpecahan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan adil. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat pada prinsipnya menegakkan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan.
Bangsa Indonesia senantiasa menjaga dan memelihara asas demokrasi dalam mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan bermusyawarah. Musyawarah mengatasi arogansi perorangan maupun kelompok untuk mendikte segala kebijakan negara. Karena itu, dengan asas kerakyatan, negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Sistem kerakyatan dalam bernegara dan berbangsa ini sejatinya sesuai dengan pesan Islam. Islam menggariskan nilai-nilai tertentu yang dapat dikembangkan menjadi lembaga kerakyatan, kepemimpinan, dan pertanggungjawaban. Islam juga menegaskan bahwa tidak ada sistem teokrasi dalam mengelola kehidupan bersama, karena kedaulatan Tuhan sesungguhnya telah dibagi habis kepada manusia melalui pelimpahan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abain ayyahmilana wa asqafna minha wa hammallaha insan innahu kana doluma jahula, yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Dalam perspektif hadis, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini yaitu artinya sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan dipelajari dan kebijaksanaan itu diperoleh dengan belajar bijaksana. Hadis riwayat Khatib dalam takhrijnya dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Asy-Syahihah nomor 342. Pada hadis di atas dijelaskan bahwa suatu kebijaksanaan dapat diperoleh dengan cara belajar bijaksana. Jadi Rasul menegaskan bahwa seseorang dianjurkan untuk bersikap bijaksana dalam suatu hal dengan cara belajar bijaksana. Belajar bijaksana dapat dilakukan saat kita menjadi pemimpin yang bertanggung jawab kepada pasukannya. Relevan dengan sila keempat Pancasila. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogyanya tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Secara khusus, nilai sosial menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki oleh bangsa bukan hanya terletak pada politik, melainkan juga di bidang perekonomian. Keadilan sosial berarti tercapainya keseimbangan antara kehidupan individu pribadi dengan kehidupan masyarakat. Sementara dalam Islam keadilan adalah manifestasi sosial pertama dari tauhid ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip keadilan adalah inti dari persamaan dan kedaulatan rakyat, sebagaimana risalah profetik Islam pada intinya adalah seruan pada semua umat manusia menuju suatu cita-cita kesatuan kemanusiaan tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, jenis kelamin, kebudayaan, dan agama. Tak ada satupun orang atau kelompok atau bangsa manapun yang dapat membanggakan diri sebagai diistimewakan Tuhan. Dalam perspektif hadis, sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ini artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 macam yang bakal bernaung di bawah naungan lain naungan Allah, yaitu pertama, iman atau pemimpin yang adil dan pemuda yang rajin ibadah kepada Allah, dan orang yang hatinya selalu cenderung kepada masjid, dan 2 orang yang saling kasih sayang karena Allah, baik waktu berkumpul dan berpisah, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita bangsawan dan cantik, maka menolak dengan kata saya takut kepada Allah, dan orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dan orang yang berzikir pada Allah sendirian hingga mencucurkan air matanya. Ini sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadis tersebut menjelaskan bahwa salah satu dari 7 orang yang akan berada di naungan Allah
adalah imam atau pemimpin yang adil. Jadi sudah jelas bahwa Rasul menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan saat kita menjadi suatu imam atau pemimpin. Itu sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.